Orang-orang kampungan ini nggak pantas ada di sini. Xiaoyu, Papa cuma nelayan biasa. Udah nggak cukup buat kamu ya? Apa? Mama, kalian kerja keras banget buat aku selama ini. Aku sama sekali nggak malu. Cuma Papa, kita miskin banget. Biaya sekolah pasti mahal banget kan? Ngomong apa sih kamu? Papa bakal pinjam uang biar kamu tetap sekolah. Cuma lewat sekolah, kamu bisa jadi orang sukses. Udah, jangan gitu. Mama, Papa, jangan khawatir. Aku bakal belajar keras banget. Aku pasti jadi orang sukses. Ubah nasibku. Kalian nggak akan susah lagi. Ayo pergi. Xiaoyu akhirnya pergi. Aku Jin Xiaoye. Pura-pura miskin 18 tahun. Hari ini akhirnya aku bisa jadi orang terkaya di negara ini. Tuan Jin. Nyonya besar. Tuan, aku nggak ngerti. Tuan sayang banget sama Nona, peduli sama dia. Tapi Jin Group kita nomor 1 di negara ini. Kenapa Tuan sembunyiin dari dia? Dan pura-pura miskin. Biarin dia hidup susah gini. Kamu nggak ngerti apa-apa. menantu. Sini, makan telur ini. Biar ada tenaga. Dong sekali lagi. Bayinya bentar lagi keluar. Bayinya belum keluar juga. Keluar, udah keluar. Cewek. Udah lahir. Ayah, ada yang jatuh kena kepala aku. Ayu An, ayah lagi sibuk. Mau lihat adikmu dulu. Ini emas. Udah lahir. Ya ampun. Ini. Jatuh lagi. Ayuan. Adikmu udah 8 bulan. Genap 8 bulan. Waktu adikmu nangis, Mas turun hujan ke rumah kita. Tahu nggak? Kita hampir paling kaya di kampung. Aku kasih tahu ya. Si kecil Xiaoyu dikirim dari langit bintang keberuntungan keluarga. Tapi ini gila banget. Gimana kalau orang lain tahu? Apa itu bahaya buat anak kita? Ya udah, Mama bener kok. Mulai sekarang, rahasia ini cuma di keluarga. Mulai nanti, kita semua harus pura-pura miskin. Simpan rahasia ini. Ayolah. Xiaoyu kita. Dia udah gede sekarang. Kalau di rumah terus, cepat atau lambat dia bakal tahu. Kirim dia ke sekolah, dia bisa senang. Cari teman baru. Untung buat dia. Tapi sayang, keluarga kita paling kaya di negara ini. Kamu kasih 5 gedung ke sekolahnya, tapi masih bikin dia hidup susah. Apa itu nggak salah? Bukannya kita udah sepakat dulu. Kita pura-pura miskin biar Xiaoyu nggak tahu kekuatannya. Bahayanya apa? Lagian, hidup yang susah bikin karakter jadi kuat. Buat masa depan, itu bantu banget. Iya sih, tapi kalau aku pikir Xiaoyu hidup susah banget. Dan kita sembunyiin. Hatiku sakit banget rasanya. Mama jangan khawatir. Aku udah rencana. Kalau Xiaoyu lulus sekolah, aku bakal kasih tahu dia. Biar dia ambil alih harta kita. Wah, ganteng banget. Mukanya sempurna banget. Hatiku meleleh. Lanjut lagi. Kita mimpi aja nggak boleh. Katanya Tuan Fu sama Nona baik. Besar bareng dari kecil. Cinta masa kecil gitu. Cocok banget. Kita mana ada kesempatan. Jing Yuan. Wah, kebetulan kita sekelas ya. Mamaku masak kepiting kesukaanmu. Mau mampir nggak? Aku sibuk. Kalau ada sibuk tuh. Jing Yuan, jangan pergi. Bukannya mereka katanya cinta masa kecil ya? Kok Tuan Fu? Kayaknya nggak kenal dia ya. Lihat apa lo? Pergi sana. Anak-anak perhatian, ini dia murid baru kita Jin Xiaoyu. Ayo sambut dia. Tuh.
Terima kasih. Terima kasih ya, gadis kecil. Jin Xiaoyu, cari aja dulu. Kursi yang kosong. Bukannya dia yang di gerbang, nulung sampah. Lihat dong bajunya. Jelas banget dia miskin. Jangan duduk dekat gua. Bau miskin dia. Permisi. Kursi sebelah kamu ada yang duduk? Berani banget dia. Tuan Fu kan tak kenal takut kuman. Dia benci orang dekat-dekat. Dasar bocah itu pasti bakal diusir. Enggak. Duduk aja. Biarin aja omongan mereka. Makasih. Bang Yao, dia cuma cewek biasa. Kenapa Tuan Fu biarin dia duduk di situ? Iya kan, Meng ya? Kamu sama Tuan Fu kan besar bareng. Cewek murahan. Berani godain dia. Dia nggak hormat sama kamu sama sekali. Dia cuma orang pada nggak penting. Kak Jing Yuan cuma kasihan sama dia. Bang Yao, kita harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu cowokmu nggak bisa direbut. Betul. Biar Tuan Fu lihat. Cewek kampung itu nggak pantas buat dia. Cuma Meng Yao kita yang pantas. Ini bukan cewek yang masuk sini karena mulung sampah. Apa kamu makan ginian? Bau banget. Bikin aku mual. Aku nggak ngerti. Kenapa sekolah terima orang kayak dia? Apa yang aku makan itu bukan urusan kalian. Ya ampun deh. Kita cuma peduli sama kamu. Apa? Kenapa sih ribut banget? Aku cuma lihat makanan kamu kayak sampah banget. Jadi aku bantu kamu. Bener tuh. Bang Yao baik banget kan. Jangan nggak tahu diri. Kamu miskin makan sampah gini. Masih disayang? Kamu bener-bener deh. Apa? Aku kena saraf kamu ya? Ngaca dulu deh kamu. Tempat ini, kamu pikir pantas di sini? Emang kenapa kalau miskin? Aku nggak nyuri. Aku masuk karena usaha sendiri. Apa masalahnya? Mang Yao ngomong sama kamu. Itu kehormatan tak. Kamu cuma orang kampung. Satu kata dari Mang Yao. Kamu bisa dikeluarin. Lihat mata itu. Masih berani ya? Aku peringatin. Jauh-jauh dari Jing Yuan. Kalau enggak, aku bikin hidup kamu sengsara. Oh ya, Mang Yao dari keluarga baik. Lihat diri kamu. Kamu siapa sih? Berani lawan dia? Aku nggak ngerti maksud kamu. Lepasin. Siapa bilang boleh pergi? Mau apa sih kamu? Lepasin aku. Dengerin ya. Kamu kan nggak boleh pergi. Sampai kita selesai. Kamu pikir duduk sama Jing Yuan bisa dapat perhatian? Lihat diri kamu. Kamu nggak pantas. Aku nggak ngerti maksudnya. Aku nggak ngejar dia. Masih melawan? Kayaknya perlu dikasih pelajaran. Biar tahu tempat kamu. Dari Meng Yao. Ngapain sih kamu? Jing Yuan, kamu di sini. Kita cuma lagi cek anak baru. Gini caranya, cek. Iya Tuan Fu.
Mang Yao cuma mikir, makanannya terlalu hambar. Lo tukeran aja. Lihat kan? Ayah, kalau nggak percaya, tanya dia. Aku baik-baik. Mereka cuman beneran perhatiin aku. Ayah, Ibu, gimana kalau Xiao Yu tahu kondisi kita yang sebenarnya? Reaksinya gimana ya? Jangan bikin masalah. Kita harus ikutin rencana. Pelan-pelan aja. Tunggu Xiao Yu lulus dulu. Baru kasih tahu yang sebenarnya. Apa? Kok hujan emas lagi? Ini Xiao Yu. Dia nangis di sekolah. Xiao Yu selalu pengen sekolah bagus. Dia belajar giat. Dia lagi di sekolah. Dia kayak nangis bahagia atau gimana. Pasti karena dia jauh dari rumah pertama kali. Pasti kangen kita. Ya pasti. Anak perempuanku. Kira-kira dia makan enak nggak ya di sekolah? Gini aja. Nanti kita telepon dia. Tanya kabarnya. Baik Mang Yao, jangan pikir aku nggak tahu kamu mau apa. Nggak ada kita selamanya. Ati irus esen gua musom. Berhenti pakai alasan itu buat tindas orang lain. Jing Yuan, kok kamu ngomong gitu ke aku? Kita besar bareng kan? Kenapa bela dia? Itu ikatan keluarga kita, bukan kita. Kalau aku minta tahu kamu nindas dia lagi, aku nggak segan putus hubungan sama keluarga bayi. Kamu oke? Aku baik. Ayo pergi. Jing Yuan, Jin Xiao Yu, awas kamu ya. kamu nggak ngaku lolos. Maaf, ini semua salahku. Mereka perlakukan kamu kayak gitu. Gak apa-apa. Beberapa hari lagi, aku mau pertukaran pelajar. Kalau bayi Mang Yao gangguin kamu lagi, langsung hubungi aku ya. Makasih. Aku baik-baik aja. Aku harus belajar dulu. Jadi, aku pergi dulu ya. Dia beda banget dari yang lain. Ayah, Ibu. Kota ini nggak kayak yang aku bayangin. Ibu sama ayah udah kerja keras demi aku. Aku nggak boleh bikin mereka khawatir lagi. Ayah, kenapa? Xiao Yu, kamu senang di sekolah? Makanannya gimana? Sekolahnya bagus banget. Makanannya enak banget. Xiao Yu, Ada yang gangguin kamu di sana? Ibu, tentu nggak dong? Semua orang baik banget. Karena ada Uyeming tuh ganju, beneran. Kak, kalau ada yang macam-macam, bilang aku. Biar aku balas. Kalian, jaga diri kalian juga ya. Jangan cuma khawatirin aku terus. Nggak ada yang bully aku. Hei Xiao Yu, nenek bilang ya, jangan pelit di sekolah. Jangan skip makan sama baju. Dengerin nenek. Uang kita banyak kok. Jangan nyiksa diri sendiri ya. Mama, bukannya udah sepakat ya? Mama bongkar rahasia kita. Aduh, aku cuma nggak mau Xiao Yu susah. Kita jelas-jelas sudah miskin banget. Tapi nenek masih hibur aku. Hei Xiao Yu, Nenek, jangan khawatir soal aku. Aku nggak akan nyusahin diri. Oke, aku pergi dulu. Aku harus belajar. Dadah. Aku harus belajar yang rajin. Biar nggak ngecewain mama papa. Mau apa lo? Kita mau apa? Lo udah tahu banget kan? Jangan pikir Jing Yuan nyelamatin lo dan lo aman sekarang. Sekarang
Jing Yuan nggak? Hari ini, lagi pada nangisan nih, nggak ada banan uang lu. Benar tuh. Sama miskin ya tetap sampah. Masih mau naik kelas. Ngaca dulu deh. Cuman orang gue nggak penting. Mau rebut cowok Mang Yao, lo harusnya tahu akibatnya. Gue gak pernah godain siapapun. Berhenti ngarang cerita. Masih berani ngelawan. Aku bakal kasih lo pelajaran. Biar lo tahu siapa yang boleh lo lawan. Dan siapa yang enggak. Ngapain lo? Lepasin gua. Besar jalan. Lihat aja. Lo berani deketin Jing Yuan. Mau apa lo? Gak banyak. Cuma mau tunjukin ke lu. Pemulung kayak lo. Kamu pantas Diinjak-injak di kakiku. Jangan pancing aku terlalu jauh. Terus kenapa kalau kami bully kamu? Dengerin ya. Jangan pikir Tuan Fu bakal lindungin kamu. Terus kamu bisa sok jagoan. Dia cuma lagi suka sama kamu sekarang. Begitu dia bosan, kamu nggak ada artinya. Nanti lihat siapa yang bakal nolong kamu. Betul. Dan keluarga Meng Yao baru aja kerja sama dengan Jin Corporation yang top dunia. Satu proyek aja nilainya miliaran. Keren banget kan? Keluarga Meng Yao kerja sama dengan Jin Corp. Orang kayak kamu nggak pantas bersihin sepatunya. gimana? Kasihan deh. Takut sekarang? Tapi ya, kalau kamu berlutut dan janji hari ini buat jauhi Jing Yuan selamanya, mungkin aku bakal lepasin kamu kali ini. Aku nggak mau berlutut. Jalan. Karena kamu nggak tahu diri. Jangan salahin aku. Makasih. Gawat, Xiao Yu dalam bahaya. Banyak banget kacang emasnya. Xiao Yu nangis berapa banyak sih? Xiao Yu, pasti dia dibully di sekolah. Setelah kamu sih pura-pura miskin. Kalau enggak, anak kita nggak bakal sesedih ini. Xiao Yu ada masalah? Tenang aja, aku cek dia sekarang. Ayah, aku ikut. Kalau ada yang bully dia, aku kasih pelajaran mereka. Kita ikut juga. Pak Jin, mobil siap berangkat kapan aja. Bagus, ayo ke sekolah sekarang. Aku mau lihat siapa yang berani bully anakku. Kamu, yang kalian lakuin itu ilegal. Ilegal? Kamu? Lihat dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Siapa peduli kamu hidup atau mati? Bener tuh. Mau Tuhan sendiri datang pun nggak ada yang bisa selamatin kamu. Jangan buang waktu sama jalang ini. Mang Yao, ayo sayat mukanya. Lihat dia masih bisa goda cowok nggak? Jangan. Takut sekarang? Aku udah telat. Jangan. Jalan. Nggak ada yang macam-macam sama aku. Jangan. Ada apa? Aku penasaran. Apa yang terjadi di sekolah sampai dia sedih banget. Tenang aja, jangan mikir macam-macam. Mungkin Xiao Yu di sekolah, kangen kita, pada dapat. Nggak mungkin. Xiao Yu anak paling manis. Kalau dia kangen, pasti udah nelpon dari tadi. Atau nggak nangis separah. Itu tadi. Jin Yuan kenapa? Ayah, banyak emas jatuh tadi. Kena mobil kita. Apa? Dulu cuma jatuh di rumah. Tapi sekarang, jatuh ke mobil. Xiao Yu pasti di sekolah. Sakit hati banget. Jin Yuan, lebih cepat. Cepat. Kalian ngapain sih? Kalian nggak tahu ini namanya bully. Kok bisa sekejam ini? Pak Direktur. Hei kamu, tenang aja. Kita bakal bela kamu. Ketua. Ini anaknya Nona Bai. Kamu yakin? Mau bela cewek? Kampung miskin itu? Lagian Jin Corporation. Pasti Anda kenal baik mereka.
Keluarga Jin yang kasih sekolah kita 5 gedung sekaligus. Betul. Keluarga Meng Yao kerjasama erat sama Jin Corporation. Satu kata dari Meng Yao, mereka bisa potong semua donasi seketika. Apa? Dia ada hubungan sama Jin? Kalau gitu, kita emang nggak boleh macam-macam sama Nona Bai. Ketua, sekarang Anda lihat kan? Siapa? Yang bully siapa? Kamu, kenapa kamu bully dia? Aku Betul, itu kamu. Kamu yang bully dia. Terus pura-pura jadi korban. Aku aja hampir ketipu. Ya ampun, Pak Direktur matanya tajam banget ya. Dia yang bully aku. Si Jin Xiaoyu ini, dia mau rebut tunanganku, Fu Jingyuan. Tadi, dia mau tusuk aku. Kalau aku nggak cepet, sekarang aku yang bakal terluka. Bukan aku, itu mereka. Iya, mereka bully aku. Mereka mau lukai wajahku. Pak Direktur, jangan dengar dia. Dia cuma cewek miskin. Dia iri sama aku, gara-gara Fu Jingyuan. Dia fitnah aku. Ah, please. Dasar cewek kampung miskin. Masih muda udah jahat banget. Kamu bully teman sekelas. Terus bohong mulu. Pak Direktur, Bapak tadi jelas lihat kan? Itu mereka, jelas itu mereka. Apanya? Mereka orang kaya. Mana mungkin salah. Kamu yang salah. Betul banget. Tapi apa? Nggak ada tapi. Cepat minta maaf ke dia. Tapi aku yang terluka. Aku yang dibully. Kok bisa gini sih? Masih aja ngeles. Kamu nggak bisa diatur. Kalau nggak mau nurut, nggak usah balik lagi. Murid kayak nggak, kami mau di sini. denger nggak? Minta maaf sekarang. Kalau enggak, kamu bakal dikeluarin. Minta maaf. Aku... Aduh. Ya ampun. Xiaoyu nangis lagi. Cepat ke sana. Xiaoyu. Jin Xiaoyu, ini peringatan terakhir. Minta maaf ke Nona Bai sekarang juga. Direktur, kok nggak dengerin dua pihak dulu sih? Mereka yang bully aku. Masih berani bantah? Aku lihat sendiri. Masa aku salah? Kalau gitu, coba lihat lebih jelas. Lihat luka-lukaku. Mereka yang lakuin ini ke aku. Ketua, lihat dia. Dia masih fitnah aku. Mana mungkin aku lakuin hal kayak gitu? Betul banget. Ketua, dia jelas-jelas cuma bohong soal Meng Yao. Lihat Nona Bai di sini. Manis dan penurut banget. Sekarang lihat kamu, bisanya cuma bohong. Minta maaf sekarang. Tunggu apa lagi? Berlutut dan minta maaf. Aku telepon orang tuamu. Lihat nanti, orang tua macam apa. Yang besarin anak kurang ajar kayak kamu. Iya, orang tuanya pasti sampah juga. Orang tua aku jual banyak barang. Cuma buat sekolahin aku. Buat nabung uang. Aku nggak bisa biarin. Mereka susah lagi gara-gara aku. Jangan telepon. Apa? Takut sekarang, hah? Iya kan? Kalau aku berlutut, kamu nggak akan panggil orang tuaku ke sini. Tentu saja. Kalau kamu lutut dan minta maaf, itu bukti kamu. Masih bisa diajarin. Nggak perlu telepon deh. Oke. Aku berlutut. Aku berlutut dan minta maaf sekarang. Lutut sana. Cepat berlutut. Berlutut. Cepat. Berlutut sekarang. Siapa yang berani sentuh anakku? Xiaoyu, kamu baik-baik aja? Tenang, Papa di sini. Jangan minta maaf ke dia. Papa, Mama, Nenek, Kakak. Kenapa kalian semua di sini? Kok pakaiannya gini? Kalau Mama nggak datang, Mama nggak bakal tahu. Mereka jahat banget sama kamu. Aku baik-baik aja, Ma. Anak nenek sayang, jangan takut. Kami datang hari ini buat dukung kamu. Gak ada yang boleh ganggu kamu. Jadi kalian keluarganya Jin Xiaoyu?
Latar belakang Jin Xiaoyu kayaknya nggak biasa sama sekali. Betul. Aku mau lihat hari ini siapa yang berani maksa anak perempuanku berlutut. Jadi kamu yang bikin adikku berlutut minta maaf. Oh, aku tadi mikir siapa. Ternyata keluarga kalian cuma orang-orang kecil. Sekumpulan pemulung sampah. Dan kalian berani sok jagoan di depan aku? Oh, pemulung. Betul, Pak Direktur. Semua orang lihat mereka di hari pertama. Mereka cuma orang nggak penting. Kotor dan bau. Ejek aku sesukamu. Tapi jangan keluargaku. Mereka kerja keras cari ikan. Mereka cari nafkah sendiri. Kau dibilang pengemis. Oh gitu. Nggak punya latar belakang lain ya? Sikap apa itu? Itu Jin Xiaoyu. Dia yang bully duluan. Aku cuma minta dia minta maaf. Kalian orang tuanya nggak bisa didik anak sendiri. Datang ke sini bikin ribut. Nggak punya kelas. Aku nggak gitu. Tenang Xiaoyu. Kamu di sini. Dan ayahmu. Aku paling kenal anakku. Ya nggak mungkin bully orang. Hari ini kamu paksa dia. Suruh dia berlutut minta maaf. Hari ini, aku akan buat dia dapat keadilan. Keadilan? Lucu banget. Sekelompok orang nggak penting. Mau minta keadilan dari gua? Tahu diri dulu dong. Betul. Ngaca dulu sebelum ngomong. Berani banget bacot di sini. Status. Jadi lo pikir cuma gara-gara keluarga lo kaya, lo bisa tindas orang lain? Anak gue di sekolah diperlakukan nggak adil. Lo nggak cari tahu kebenarannya. Terus maksa dia berlutut dan minta maaf. Gue lihat standar sekolah ini nggak ada bagusnya. Betul. Cucu gue dari dulu baik-baik aja. Hari ini kalian permalukan dia. Kalian harus kasih penjelasan. Kalau nggak dikasih, gua bawa anak buah hancurin tempat ini. Diam. Lo pikir lu siapa? Gue bilang sekali lagi. Semua iman ini salah Jin Xiaoyu. Nona bayi dari keluarga berkuasa. Ngapain dia fitnah orang kayak kalian? Ketua bener. Sekelompok orang dia nggak penting. Mau minta keadilan dari gua. Jadi menurut logika ketua, di tempat ini yang kayak selalu benar gitu. Atau apa? Harus bela kalian orang kampung ini. Salahkan diri kalian sendiri yang nggak berguna. Anak lu berlutut? Kalau Nona bayi mau, satu keluarga lu berlutut. Dan lu harus terima. Ayah, Ibu. Nggak apa-apa. Jangan ribut sama mereka gara-gara aku. Aku nggak mau kalian terluka. Anak bodoh jangan. Kami ada buat kamu. Mau lihat siapa yang berani bully kamu. Kalau sekolah ini tangani masalah kayak gini, aku nggak perlu sembunyiin apa-apa. Maksudnya apa? Bagus. Udah waktunya Xiaoyu tahu kebenarannya. Nenek ngomong apa? Aku nggak ngerti. Xiaoyu. Ayah mau kamu jadi anak biasa aja sama teman-temanmu. Nggak nyangka malah bikin kamu susah. Hari ini nenek kasih tahu kebenaran soal kita. Sebenarnya, baiklah. Hei, ada apa? Pak Jin, ada rekan bisnis dengar Anda di Haicheng. Dia mau ketemu Anda. Aku bilang Anda lagi sibuk. Tapi dia maksa aku telepon. Kapan Anda balik? Aku punya urusan besar. Suruh dia tunggu. Tuh, nih kan? Udah aku bilang Pak Jin pergi. Balik lagi kalau dia udah ada. Enggak apa? Pak Jin orang besar. Pasti dia sibuk. Dia tadi bilang. Aku tunggu aja. Aku nggak keberatan nunggu. Ya udah, tunggu aja kalau mau. Kalau kali ini, aku bisa dapat deal sama Jin Corp. Keluarga baikku bakal meroket di Haicheng. Jadi orang terkaya. Tinggal selangkah lagi. Itu Pak Jin sama keluarganya ya? Jangan liatin. Kalau Pak Jin tahu, dia bakal marah. Tunggu di luar ya. Oke. Ayolah, ini udah jam-jam berapa? Si gajian nelpon. Urusan kantor itu, suruh orang lain aja yang urus. Hari ini tugas utama kita adalah dukung Xiaoyu. Nenek, perusahaan apa? Keluarga kita nggak punya perusahaan. Zaman sekarang, nelayan aja, laku perusahaan. Mereka pasti gila. Mimpi aja terus. Aku nenek tua. Gua nggak peduli lu siapa. Lo udah bikin gua marah hari ini. Nggak ada yang bisa kabur. Seluruh keluarga lu bakal berlutut dan memohon ke gua. Mai Menggel, ini urusan kita berdua. Jangan libatkan keluargaku. Jangan sentuh mereka. Oke kalau gitu, karena lo peduli banget sama pecundang ini. Kalau gitu lo berlutut dan minta maaf. Ngapain lu? Jangan sentuh cewek gua. Dasar pengemis kotor. Berani lo mukul gua? Lo bakal bayar? Ibu, jangan takut. Kami ada di sini. Nggak ada yang berani nyakitin ibu. Direktur,
Tunggu apa lagi? Biarin sampah ini nindas mengeal gitu. Cepat. Pecah Jin Xiaoyu. Betul. Dasar pembuat masalah. Kalian udah keterlaluan. Jin Xiaoyu, kamu dipecat. Dan semua orang tua di sini. Kalian harus minta maaf ke Bu Bai. Betul banget. Atau seluruh keluarga kalian bakal kena masalah besar. Pecat dia. Gua mau lihat hari ini. Kenapa kalian berani pecat anak gua? Raya, ibu, nggak apa-apa tidak po. Paling parah, aku nggak kerja di sini lagi. Tapi aku nggak mau kalian menderita gara-gara aku. Xiaoyu, tenang aja. Nggak ada yang bakal mecat kamu hari ini. Atau nindas. Siapapun di keluarga kita. Jadi kamu dekannya? Kamu salahkan anak perempuanku tanpa tahu kebenarannya. Aku telepon Dewan sekarang. Kamu yang dipecat. Kamu dipecat. Apa katamu? Pecat aku. Kamu pikir kamu siapa? Cuman orang-orang dan nggak penting. Berani-beraninya sok jagoan di sini. Palsu atau enggak, nanti juga tahu sendiri. Soal renovasi perpustakaan. Semua dananya dari Rukjin. Pastikan itu. Aku di sekolahmu sekarang. 10 menit lagi. Cepat ke sini. Apa kamu di sini? Jangan khawatir, aku ke sana sekarang. Dewan, tapi rapatnya? Lupakan rapatnya. Ada masalah besar. Kamu udah berhenti acting. Aku nggak peduli siapa yang kamu panggil. Keluarga Bai di Haicheng, bukan orang lemah. Aku telepon ayahku ke sini buat urus kalian semua. Kalian semua mati. Gue peringatin lo. Kalau bos Bai datang, keluarga lo tamat semua. Dan lo suruh keluarga lo berlutut. Minta ampun ke Nona Bai. Gua takut sekarang, Udah telat. Bos Bai kerja sama dengan keluarga Jin. Gue dengar ketua Jin lagi di Haicheng sekarang. Mungkin sekarang mereka lagi ketemu. Begitu Bos Bai sampai sini, kalian semua habis. Keluarga Bai? Jadi Yuan, di antara mitra kita, emang ada grup itu? Nggak pernah dengar. Paling cuma mitra kecil doang. Gue juga mikir gitu. Punya anak kurang ajar gitu. Pasti bukan keluarga besar. Nggak layak buat kita. Lo bilang apa? Masa kampungan nggak tahu diri. Berani banget meremehkan kita. Kurang ajar banget. Wah. Tunggu aja lo. Kalian semua tunggu aja. Orang kayak lu berani sok jagoan. Pikir lu bisa kuasain dunia. Nenek tua, lu bakal mampus. Kalau Pak Bai udah datang, dia nggak bakal lepas. Ayah, ibu, kalian harus pergi sekarang. Ini semua gara-gara aku. Nah, aku nggak bisa biarin kalian menderita lagi. Tenang aja, siapapun mereka ya. Ada aku, mereka bukan apa-apa. Kenapa nggak diangkat sih? Betul, kami ada buat kamu. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Semoga papa ini cepat datang. Biar gue lihat pria macam apa. Yang bisa besalin anak sekurang ajar ini. Asisten Jiang, ketua Jin bilang kapan dia balik. Ketua kami lagi ketemu putrinya. Mungkin agak lama. Kampus Haicheng. Wah, anak saya juga kuliah di sana. Kayaknya kita emang jodoh ketemu. Mungkin anak saya dan anaknya berteman baik. Halo sayang. Ayah lagi di Jin Group buat bisnis. Ayah, ada yang ganggu aku. Cepat ke sekolahku sekarang. Apa? Kamu nggak bilang siapa ayahmu? Udah. Tapi mereka tetap nggak hormat tuh sama ayah. Ayah bela aku dong. Oke, tunggu di sana. Ayah datang. Siapa yang berani ganggu anak perempuan gua? Asisten Zhang, anak saya butuh saya. Saya harus pergi. Kalau ketua Jin balik, tolong kabari saya ya. Ya, oke. Nona Bai, Tuan Bai bilang apa? Kamu nggak dengar tadi? Kayak aku tadi. Lagi ketemu direktur Jin di Jin Corp. Dengar aku dibully. Dia sekarang lagi kesini buat belain aku. Kalian semua tunggu aja mau belajar. Yakin? Ayahmu ketemu direktur Jin? Ya iyalah. Maksudnya apa? Apanya yang lucu? Menggiau, nggak usah ladeni orang kampung ini. Mereka cuman takut banget pas denger musik direktur Jin. Lihat diri kalian. Kita cuma minta kamu berlutut minta maaf. Kenapa harus dibikin jadi gede gini? Siapa yang berani bully anakku? Siapa berani bully anak Bai Yanshan? Kamu.
Kenapa orang ini kok kayak kenal ya? Kamu... Pak Baik. Kamu kenal mereka? Ayah, akhirnya ayah datang. Nelayan miskin ini, mereka ngebully aku dan gak hormat sama ayah. Ayah harus kasih mereka pelajaran. Kamu bilang mereka nelayan? Iya Pak Baik. Orang-orang ini, mereka semua dari kampung. Jangan biarin mereka kabur. Begitu ya Pak Direktur. Pak Baik, saya udah marahin mereka habis-habisan dan suruh mereka minta maaf ke Nona Baik. Tapi keluarga ini, mereka emang bodoh banget. Ini bukan urusan kami. Mungkin aku salah nilai mereka. Ya. Kalau mereka dari Jin Group, Pak Direktur pasti tahu. Dasar sampah rendahan. Berani ngebully anak gua. Bang Lianshan? Nggak pernah denger. Punya ayah sombong kayak gitu. Pantas anaknya begini. Kurang ajar. Berani banget kamu. Direktur, sampah rendahan ini pecat sekarang. Ngapain dipertahanin? Pecat? Tenang aja, akan saya pecat. Jin Xiaoyu, jangan salahkan aku soal ini. Keluargamu sendiri yang cari masalah. Pecat dia. Direktur, pikir 2 kali sebelum memutuskan. Kalau kamu pecat anakku, 5 gedung itu nggak mau lagi. Apa? 5 gedung apa? Jangan pura-pura bodoh. Semua tahu 5 gedung itu dari Pak Jin disumbang buat anaknya. Orang kayak kamu mau nipu di sini? Biar ku bilang yang sebenarnya. Akulah orang yang kalian sebut. Aku yang kamu panggil. Xiaoyu. 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 Aku baru balik. Katanya kamu terluka. Kamu baik-baik? Aku baik-baik aja. Bai Meng Yao. Udah aku peringatin kan? Kalau kamu ganggu Xiaoyu lagi, jangan salahkan aku. Xiaoyu, ini siapa? Dia Teman sekelas. Dia perhatian banget sama kamu. Lebih dari itu. bro, ngomong apa sih? Bro. Ini ayahku. Kakak. Ibu sama nenek. Paman, tante, nenek, kakak. Hai, aku teman sekelas Xiaoyu, Fu Jingyuan. Tuan Muda Fu. Halo, halo. Ayah, ibu, nenek. Aku lihat pemuda ini, cara dia lihat Xiaoyu. Beda banget. Kayaknya dia suka sama Xiaoyu kita. Calon cucu menantu. Wah, cowok ini ganteng juga ya. Aku setuju dengan pasangan ini. Ya ampun, pelankan suaramu. Cucu menantu apa? Belum ada yang pasti. Betul. Masuk keluarga Jin. Nggak semudah itu. Kamu mikir apa sih? Maksudku, kita belum bilang ke Xiaoyu soal siapa kita. Rahasiakan dulu untuk sekarang. Waktu tepat buat tes cowok ini masuk akal. Jing Juan, ayahmu dan anak udah kenal lama banget. Kita udah kayak keluarga. Kok kamu bela mereka? Pak Bai, kamu dan ayahku cuma rekan bisnis. Again, Bai Meng Yao pamer status sok tinggi dan sombong. Kalau nggak mau didik anakmu, itu urusanmu. Nggak akan pengaruhi pilihanku. Kamu, Direktur, Jin Xiaoyu nggak pernah bully teman di luar. Kalau mau keluarkan dia, pikir 2 kali. Aduh, Tuan Muda Fu dari keluarga Fu. Aku nggak bisa bikin mereka marah. gimana ini? Ketua Jin. Maaf, aku telat. Ketua Jin. Pak Jin. Maaf saya telat. Pak Jin, soal ini. Maksud Pak Jin apa ya? Mungkin dia nggak mau aku bongkar rahasianya. Pak Zhang, kenapa Anda di sini? Kalau saya nggak datang, Anda bakal bikin kesalahan besar. Maksudnya apa? Pak Jin apa? Bukan apa-apa. Maksud saya, Anda orang tuanya Jin kan? Iya. Tenang saja. Saya akan tangani ini dengan adil, saya janji. Pak Zhang, mereka berani macam-macam sama aku. Kamu harus hukum mereka yang berat. Iya kan? Mereka bikin anakku menderita. Dan mereka berani ngelawan. Orang kayak mereka gak pantas di sekolah ini. Usir mereka. Oh gitu ya. Pak Zhang, begini ceritanya. Dan mereka cuma orang biasa yang nggak punya kuasa. Tapi keluarga Bai ada hubungan sama Jin Group.
Kita nggak bisa macam-macam sama keluarga baik. Dasar orang buta. Lucu banget. Enggak, Pak. Mereka yang bully aku duluan. Sekarang mereka hina keluargaku. Xiaoyu tenang aja. Papa di sini, lihat aja nanti. Saya udah selidiki masalah ini. Kamu dikeluarkan. Tapi, Pak, Saya Keputusan bagus. dengar itu Jin Xiaoyu. Kamu dikeluarkan. Sekarang pergi. Maksud saya kamu orang kayak kamu sombong dendam udah jahat. Nggak boleh ada di sekolah ini. Kamu dikeluarkan. Apa? Kamu pecat aku demi pecundang ini? Direktur Zhang, kamu serius? Dia dari keluarga baik. Direktur Zhang, candaan ini nggak lucu sama sekali. Aku nggak bercanda. Dalam perjalanan ke sini, aku udah cari tahu semuanya. Kamu bully teman sekelas pakai nama keluargamu. Bikin masalah. Sesuai aturan sekolah, kamu dikeluarkan. Direktur, lo udah mengiau itu. Cukup. Dan kalian berdua seharian ikutin dia terus. Bolos kelas, bully orang lain, kalian juga dikeluarkan. Direktur, kami tahu kami salah. Tolong jangan keluarkan kami. Ayahku bayar mahal buat masukin kami ke sini. Kalau ayahku tahu, dia bakal bunuh aku. Direktur, semua hal itu Bai Mengyao yang nyuruh. Ini bukan salahku. Tolong jangan keluarkan aku. Maksudnya apa? Kan kamu yang menjilat aku. Direktur Zhang, kamu yakin mau macam-macam sama keluarga baik? Emang kenapa sama keluarga baik? Kamu nggak punya kuasa buat ancam aku. Juga, aku saranin kamu belajar sopan santun. Lalu ada yang lebih hebat, lalu ada yang di atas. Kelakuan sombong dan sembrono kayak kamu. Hati-hati suatu hari, kamu bakal ketemu orang yang salah. Orang yang salah? Maksudmu, orang-orang ini mau taruhan? Satu telepon dan aku bisa mau direk begini. Batalin donasimu. Batalin donasi. Ketua Dewan cuma jalanin tugasnya. Kamu nggak bisa gini. Kalau kamu punya skill beneran, ini nggak bakal terjadi. Maksudnya apa? Cukup. Penjaga. Usir pembuat onar ini dari sini. Siapa? Oke. Kalian semua, kalian bakal bayar ini. Ini belum selesai. Ayo pergi. emang gua peduli. Siapa sangka Ketua Zhang nggak kasih muka ke keluarga baik. Kayaknya gue salah pilih pihak ya. Ketua Zhang, Anda yang terbaik. Begitu Anda datang, semuanya langsung beres. Dasar penjilat banget kamu. Dan bodoh total. Kamu juga dipecat. Aduh, semuanya udah tamat. Ya ampun. Kamu puas dengan cara aku tangani ini? Bagus. Kamu harus bersyukur nggak ada apa-apa sama Xiaoyu hari ini. Kalau enggak, kerjaan kamu udah hilang. Iya. Saya gagal awasi mereka. Saya adakan rapat. Pastikan mereka kerja dengan benar. Menurutmu, Direktur Zhang kayaknya takut sama ayahmu ya? Iya, aku ngerasa juga. Tapi ayahku cuman nelayan biasa. Kok bisa dia punya kekuatan segitu? Yang direktur lakuin hari ini, apa nggak terlalu jelas? Nggak tahu. Ayah. Apa hubungan ayah sama direktur itu? Dan yang ayah bilang soal 5 gedung itu. Ceritain yang sebenarnya. Jangan bohongin aku. Jadi aku sama direktur, gimana ketemu? Kalau jadi ayahmu itu, yang bangun 5 gedung itu. Direktur kenal ayah, karena dia emang gang. Iya. Betul banget. Oh, baru ngerti sekarang. Pantas saja Bapak kenal dekat sama dekan. Pak Dekan, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah bela kami. Dengan Xiaoyu di sekolah Bapak, keluarga kami jadi tenang banget. Nggak usah. Ada rapat nih. Harus pergi dulu. Hati-hati. Sampai punya Bapak dekan? Ya ampun. Aku nggak kuat lagi. Kalau ketahuan habis kita. Oh, maaf Pak. Aku belum sempat tanya. Kenapa kalian tiba-tiba datang ke sini hari ini? Jangan-jangan cucu kesayangan nenek.
Kami dengar kamu diperlakukan gak baik. Jadi kami datang jenguk kamu. Buat bela kamu. Sayang, kamu bikin nenek khawatir banget kali ini. Nenek. Oh iya, nenek punya kartu ini. Isinya 50 juta. Ambil dan pakai aja. Jangan pernah hemat-hemat lagi ya. Lili 50 juta? Mama, ngapain sih? Ya ampun, ini semua salah kamu. Kalau bukan gara-gara kamu, apa Xiaoyu bakal terluka hari ini? Kamu bisa lihat Xiaoyu menderita. Tapi nenek ini nggak tahan. Nenek, dari mana dapat uang sebanyak ini? Ah sudahlah, cuma uang biasa. Nenekmu itu? Hai Xiaoyu, nenek cuma bercanda sama kamu. Dia udah kebanyakan nonton drama, selalu ngomong soal jutaan dan miliaran. Kita udah biasa. Kita udah terbiasa. Oh gitu ya? Aku tuh udah tahu kalau kita beneran sekaya itu. Kenapa kita harus hidup kayak gini? Iya kan? Tapi tetap, ini kartu hitam edisi terbatas loh. Nggak ada yang bisa palsu ini kan? Kartu hitam. Oh, kartu hitam ini. Nenek mungkin dapat dari pasar kaki lima. Cuma kelihatan mewah. Terus juga dengan kondisi keluarga kita, masa sih ini asli? Ya, ya. Abangmu ada benernya tuh. Ini KW murahan cuma 9.000. Jadi palsu ya? Iya, palsu. Tapi acting nenek tadi bagus banget. Aku aja ketipu. Kartu ini isinya 50 juta loh. Wah, tebakannya jago. Oh iya, Xiaoyu. Seluruh keluargamu jauh-jauh datang buat ketemu kamu. Gimana kalau aku traktir kalian makan malam? Jangan deh, nggak enak. Kita nggak bisa, ayo pergi. Kalian berdua kenapa sih? Kita baru kenal dia. Masa kita biarin dia yang bayar makan? Mbak, cowok itu tadi lumayan kok. Mama nggak mau kenal lebih dekat. Gimana kalau dia cuma pura-pura? Xiaoyu kita kan polos banget. Gampang ketipu dia. Bener. Ada benernya juga. Tapi apa nggak ke papa? Tante, tenang aja, nggak masalah kok. Boleh juga tuh. Anak muda, mau bawa kita kemana? Hotel mana buat makan malam? Gimana kalau Hotel Yulin? Hey, ada apa sama kalian hari ini? Kok aneh banget? Ada yang salah. Ya? Apa soal hotel yang kamu investasi? Ya. Kalau kita tolak Xiaoyu sekarang, siapa tahu dia mikir apa? Betul. Si Fu Jingyuan ini, dia orangnya tajam. Jangan sampai dia curiga hal lain lagi. Di hotel, aku akan peringatkan orang kita. Jangan sampai salah. Dan ibumu, dia jangan bikin masalah lagi. Pikirin dong, cucu menantumu. Raya, aku tahu. Tunggu apa lagi? Ayo makan. Ayo makan. Cepat. Ayo makan. Terus kenapa dipecat? Biasa aja. Aku kaya, nggak butuh ini. Ayah, ini semua salah dia. Dia rebut food dari aku. Dan bikin aku dikeluarin. Ayah, harus balas dia. Sayang, tenang aja. Aku Bai Liansan. Nggak pernah dipermalukan gini. Si Fu itu, kamu tahu kan? Nolak cewek kayak kamu. Demi orang luar, ini nggak bisa dibiarin. Ayah, terus rencananya gimana? Keluarga Fu itu kuat banget. Selama ini, Kita numpang nama mereka buat sampai sini. Aku mau tunggu kamu lulus dulu. Baru tunangan. Tapi ada cewek muncul entah dari mana. Ayah, jangan biarin dia lolos. Ayo, Fu Jiangguo, kita harus bicara sama dia. Aku nggak percaya. Dia bakal diam aja. Lihat si Fu Jingyuan, buang kita demi cewek sembarangan. Dan permalukan muka kita. Kalau dia berani, aku bilang ya, aku nggak bakal sopan. Bener, Ayah. Ayo ketemu Om Fu sekarang. Dia nggak bakal diam aja. Cewek itu nggak bakal aku biarin. Pak Fu, langsung aja ya. Dengan hubungan keluarga kita. Soal ini, kamu harus kendalikan Jingyuan. Ya, Paman Fu. Cewek itu cuma orang biasa. Mana pantas dia buat Jingyuan. Oh, jadi begitu ceritanya. Aku nggak tahu. Bagus ya. Mau ganggu hubungan aku sama anakku? Nah, sekarang kamu tahu kan? Kenapa nggak telepon Jingyuan sekarang? Suruh dia jauhi cewek itu. Keluarga Fu nggak terima sembarang orang. Kamu tahu itu kan? Kalian semua tahu betapa keras kepalanya si Jingyuan. Bahkan aku ayahnya sendiri, dia nggak mau dengar. Soal ini, aku perlu pikir rencana yang matang. Tunggu Pak Fu. Maksudnya apa itu? Kamu mau biarin dia semaunya gitu? Dengerin ya. Keluarga kita udah kerjasama dengan baik. Jangan sampai hal kecil ini rusak itu. Nggak worth it. Apa baik? Wah, itu agak keterlaluan.
Jing Yuan punya pikiran sendiri. Sebagai ayahnya, aku nggak bisa maksa dia kan. Soal kerjasama, itu bisnis. Kita nggak bisa campur urusan anak-anak sama itu. Paman Fu, masa kamu cuma diam aja nonton? Kalau Jing Yuan kena goda sama perempuan itu, aku harus gimana? Oke. Kayaknya kamu nggak mau, Pak Fu. Dengerin ya. Kita lagi tutup deal sama Jin Corp. Keluarga Fu kamu nggak butuh kamu. Ayo pergi. Hei Pak Bai, jangan buru-buru, tunggu. Sombong banget. Jahat banget. Mau nikah sama anakku? Nggak akan. Ayah, kita gimana sekarang? Paman Fu nggak mau bantu kita. Dia pikir dia siapa? Nah, tenang aja. Ayam ajak dia ke Jin Corp. Kalau Jin Corp dukung kita, Fujangku bakal berlutut minta tolong. Bagus. Halo Pak Jin. Pak Jin. Kak, kenapa mereka manggil kakak bos Jin? Oh itu. Mereka cuma bercanda sama aku. Aku bukan bos. Aku suka pamer aja kadang. Mereka ikut-ikutan aja. Masa? Tapi mereka kelihatan hormat banget. Kayaknya bukan bercanda deh. Kamu tahu kakakmu kan? Suka bercanda terus. Pikir deh, kalau aku bos di sini, masa kita masih tinggal di gubuk? Iya kan? Aku ngerti kok. Gak usah disembunyiin. Tahu kan? Xiao Yu, kami nggak bermaksud nyembunyiin dari kamu. Kak, maafin aku. Semua ini semua salah ayah. Iya, salahin ayahmu. Aku udah bilang terus. Kasih tahu Xiao Yu. Tapi mereka nggak mau. Ya, Xiao Yu, aku... Aku ngerti sekarang. Buat nambung biaya sekolahku. Kakak kerja di sini kan? Kerja? Iya. Lihat. Kakak jadi kurus banget. Oh iya. Iya kerja. Iya. Kerja. Dia dulu satam di sini. Kerjanya bagus. Naik jadi kapten. Kita dekat sama dia. Cuma bercanda. Kakak udah kerja keras banget. Aku tahu. Kakak nggak bilang aku. Biar aku nggak terbebani. Tenang aja. Aku bakal belajar keras banget. Aku nggak mau kakak susah lagi. Adikku sayang. Oh iya. Kita nggak jadi makan. Kita udah siap semua. Ayo masuk. Ayo. Ayo makan. Jalan. Halo, ada apa? Ketua Jin, yang aku bilang itu, orang baik datang lagi. Mau ketemu Anda. Keluarga bayi? Mereka lagi. Dia berani ketemu aku. Bilang dia, aku nggak akan kerja sama dia. Terus, bilang semua mitra kita. Kalau mereka kerja sama dia, berarti mereka lawan keluarga Jin. Biar mereka pikir sendiri. Pak Zhang, Jin bilang apa? Kapan dia balik? Ketua Jin bilang, dia nggak nyangka akan kerja sama Anda. Penjaga, tangkap, usir mereka. Apa? Ini? Kok bisa gini? Ayah, kita harus gimana? Kalau Jin nggak mau kerja sama, Jing Yuan pasti bakal buang aku. Cukup. Jangan sekarang. Berhenti mikirin itu. Kalau Jin putusnya sama kita, nggak ada orang di Haichen yang mau kerja sama. Kita tamat. Terus gimana dong? Apalagi? Minta tolong Fujangko, si bajingan tua itu. Pak Fu, ini baik. Jadi kita udah kenal lama kan? Bisa tolong cari tahu. Kenapa Pak Jin? Tiba-tiba nggak mau kerja sama? Baik, masalah ini nggak sesimpel itu. Kalau ketua Jin bilang gitu, pasti ada yang bikin dia marah. Coba pikir, apa kamu pernah lakuin sesuatu yang salah atau bikin marah orang yang nggak seharusnya? Emang kenapa kalau kamu baik? Kamu nggak bisa ancam aku. Lagian, saran aku sih jadi orang baik. Selalu ada yang lebih hebat. Tahu diri dong. Orang sombong kayak kamu. Hati-hati. Bisa salah pilih lawan. Jangan-jangan mereka. Apa? Nggak mungkin. Mereka cuma pecundang miskin. Mana bisa mereka lakuin ini? Bikin Jengkot putus hubungan sama kita? Pak Fu, kita nggak bikin masalah sama siapapun. Baik, itu aja yang bisa gue bilang. Lo pikirin sendiri deh. Kalau lo emang salah, pilih lawan. Minta maaf juga percuma buat benerin ini. Tapi siapa yang kita ganggu? Kita nggak ngapa-ngapain akhir-akhir ini.
Pak Fu, kita udah kenal lama kan? Bisa bantu cari info dikit? Oke, gua kenal baik sama Direktur Jin. Beberapa hari lagi, gua undang dia. Nanti, lo minta maaf ke dia. Lihat, bisa baikin hubungan atau enggak. Bagus. Makasih ya Pak Fu. Aduh, nak. Keluarga kita selamat. Kali ini aku usaha maksimal. Hotelnya bagus ya? Hei, Pak Fu, ada apa? Pak Jin, nggak asik nih. Datang nggak bilang aku? Cuma mau lihat anak gadisku. Nggak mau ganggu kamu. Itu sih emang gaya ayahku. Kenapa? Nggak apa. Masa sih? Aku traktir makan ya. Kamu jarang kesini. Harus dijamu dong. Oke. Atur waktunya ya. Teman baikku, maksa mau traktir aku. Itu Pak Fu kan? Pergi aja. Dia niat baik kok. Jangan ditolak ya. Pak, boleh tanya, siapa nama teman Bapak? Fu Jiangguo. Hei ayah. Ayah nggak pernah kesini. Kok bisa punya teman di Haicheng? Ya, waktu itu aku lagi mancing. Terus hari itu, dia kena badai di pulau. Aku selamatin dia. Jadi kita teman baik kan? Oh gitu. Ayahku nggak pernah ke pulau manapun. Cuma kebetulan. Harus berhenti atau mereka bakal curiga. Kalian lapar? Pelayan, kita pesan. Ayah, ibu, nenek. Nah, kami harus balik ke kampus. Oke, ya udah pergi. Tapi kampus, jaga diri ya. Om, tante, nenek, tenang aja. Aku jaga Xiaoyu. Ayo pergi. Wah, lihat tuh. Anak yang baik banget. Cocok banget mereka. Ayah, ayo pergi. Ibu, kita pulang juga yuk. Makasih udah nolongin aku tadi. Dan traktir keluargaku juga. Xiaoyu, nggak usah formal gitu. Tetap makasih ya. Itu kayak... Awas. Kamu oke? Aku baik. Mobil tadi ngebut banget. Maaf. Aku takut kamu ketabrak. Jadi aku... Enggak tipis. Tadi itu. Makasih ya. Syukur kamu baik. Oh, ayah, ada apa? Dasar anak nakal. Kalau ayah nggak nelpon, kamu nggak pulang. Lihat ayahmu. Itu aja. Aku tutup ya. Tunggu dulu. Begini loh. Ayah punya teman baik, baru datang. Ayah ngadain buat dia. Makan malam. Dia punya. Anak cewek, seumuran kamu. Datang ke sini. Ketemu dia. Enggak. Fu Jingyuan, mau apa sih? Dengerin. Cewek ini manis dan baik banget. Beda sama orang-orang di sekitarmu. Kalau masih panggil aku ayah. Datang ketemu dia yang benar. Akal bulusmu. Aku tahu semua. Udah bilang aku nggak mau. Ayolah, nah. Dia ada di Haicheng. Siapa tahu kalian bisa kerja bareng. Jangan sampai sikapmu rusak hubungan dua keluarga. Mau aku datang kan? Oke. Aku bawa teman. Ya, boleh. Asal kamu datang, bawa siapa aja. Tapi awas ya. Temanku ini penting banget. Harus dihormati ya. Jaga sikapmu di sana. Jangan bikin malu. Iya, ngerti. Begitu aku bawa Xiaoyu ke sana, Pak Tua itu bakal tahu perasaanku. Lihat aja nanti dia jodohin aku sama orang lagi. Xiaoyu. Ayahku bikin pesta sambutan. Mau nggak? Ikut sama aku? Kayaknya kurang pas deh. Emang kenapa? Kamu kan sahabat baikku. Lagian aku nggak suka acara kayak gitu. Bosan banget. Tolong dong sekali ini aja ya. Ya,
Oke deh. Tapi dulu, satu hal lagi. Apaan? Ini bukannya terlalu berlebihan? Pas banget. Nona gaun ini di kamu cantik banget. Kamu dari keluarga mana? Pacarmu beruntung banget. Bukan. Dia bukan pacarku. Oh gitu. Tapi tetap kalian cocok banget loh. Serasi deh. Kami ambil yang ini. Pakai kartuku. Si Tuafu ini katanya mau bikin pesta buat aku. Aku udah di sini. Dia malah nggak ada. Nanti aku suruh dia minum banyak. Sayang, aku gimana? Bagus. Keren. Oke, nanti sama Direktur Jin. Kita harus ambil hatinya. Perusahaan keluarga baik bisa lewati krisis ini. Tergantung hari ini. Ayah, tenang aja. Aku akan berusaha. Ayo pergi. Masuk. Oh, kamu? Hah, kamu? Ngapain kamu di sini? Ruangan yang benar. Pak Fu bilang yang ini. Tunggu, kenapa kamu di sini? Emang kenapa nggak boleh? Oh, Tuan ngerti. Dasar kakek tua. Kalau udah tahu kita mau ketemu orang besar di sini, datang buat ganggu kan? Ketemu orang besar. Berani banget lo. Gue kesini hari ini mau ketemu Direktur Kim dari Kim Corp. Kalau lo rusak ini, lo bakal nyesel. Lu tadi bilang mau ketemu di sini sama Direktur Kim dari Kim Group. Iya benar. Tapi orang rendahan kayak lu nggak bakal pernah bisa ketemu orang sebesar itu. Si Pak Fu itu ngerjain gue kayak gini. Hei ayah, nggak usah buang napas. Direktur Kim mau datang. Kalau dia lihat orang ini duduk di kursinya, dia bakal marah. Betul. Keluar sekarang. Jangan kotori mata Bos Jin. Gimana kalau aku bilang aku nggak akan pergi? Sengaja ya? Oke, dasar orang nggak penting. Keluar sekarang. Ganggu Bos Jin. Lu nggak sanggup. Ayah, ayo. Jangan buang waktu. Suruh dia keluar. Minggir. Aku bilang jangan sentuh aku. Atau tanggung akibatnya. Berhenti pura-pura bodoh di sini. Tanggung akibatnya. Lo pikir lo Bos Jin. Dengerin ya. Tuan pun nggak bisa selamatin lo hari ini. Lo harus keluar. Minggir. Gimana lu tahu? Aku bukan orangnya. Bos Jin yang mau lo temui. Apa? Lo bilang apa? Kamu bilang kamu ketua Jin. Lucu banget. Kamu berani nyamar jadi dia. Lihat dirimu. Kamu ketua Jin. Kalau kamu dia, maka aku Tuhan. Dengar ya. Berhenti pura-pura bodoh. Pergi sekarang. Kalau enggak, kamu bakal nyesal. Oh ya, coba aja. Emang kamu bisa apa ke aku? Oke, dasar pecundang. Tolak cara halus, mau cara kasar ya? Baiklah. Hari ini aku tunjukin apa yang terjadi sama kamu. Sentuh aku kalau berani. Harganya, kamu nggak sanggup bayar. Kok aku ngerasa auranya kuat banget. Entah kenapa aku jadi gugup. Tapi pecundang ini, dari mana kepedeannya? Kamu orang biasa, berani ancam kita. Kamu minta dipukul ya. Bagus. Bagus sekali. Hari ini kamu bayar semua yang udah kamu lakuin. Kamu bikin kita bayar, serius? Tahu dulu tempatmu, brengsek. Ayah, jangan buang waktu sama dia. Ketua Jin sebentar lagi datang. Kalau dia lihat pecundang ini, Dia nggak mau kerja sama kita. Nah, kamu benar. Tadi pecundang ini hampir nipu aku juga. Orang biasa, aku kasih kamu kesempatan. Kamu sia-siain. Jangan salahkan aku. Pak Jin, macet. Maaf aku telat. Bai Lianshan, kamu ngapain? Bai Lianshan, lagi ngapain? Pak Fu, pas banget. Ada orang nggak jelas, bikin rusuh. Ngaku-ngaku Direktur Jin. Mau gua usir nih. Kamu bilang, kamu mau usir dia. Dan bilang dia orang gak jelas. iya Paman Fu. Dia pura-pura jadi Jin dan mengancam kita. Kita takut dia bikin Direktur Jin tersinggung. Tenang aja, kita seret dia keluar. Beraninya kau. Paman Fu, kenapa sih? Dasar kalian brengsek. Berani banget kalian ya.
Enggak, Pak Fu, tunggu. Oh? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kalian minta gua atur pertemuan sama Jin. Sekarang kalian usir dia. Dan bilang dia orang gak jelas. Buka mata kalian. Lihat baik-baik. Orang ini adalah orangnya. Direktur Jin yang mau kalian temui. Apa? Dia Direktur Jin. Enggak, Pak Fu. Ini bukan bercanda. Pak Bai. Mau ngomong apa lagi gua? Mana mungkin dia Direktur Jin? Pantas saja. Pantas saja tadi. Pengurus yang bela mereka dan permalukan kita. Gawat. Kita tamat. Direktur Jin. Saya nggak tahu. Saya beneran nggak tahu. Kalau saya tahu Anda Direktur Jin, Kami nggak akan begini sama Anda. Jadi orang biasa, pantas ditindas sama kalian. Saya ini Pak Fu, yang lo lakuin itu nggak benar. Gue pilih nggak kerja sama mereka karena alasan gue sendiri. Terus lo bawa mereka ke depan gue, nampar gue gitu. Pak Jin. Enggak. Tuan Jin, saya nggak maksud gitu sama sekali. Saya emang bodoh. Kok bisa gitu? Kalau beneran Tuan Jin, kenapa Jin Xiaoyu kelihatan miskin banget? Cara kami hidup bukan urusan lo. Enggak. Saya nggak maksud gitu. Brengsek lo. Ini salah lo. Gara-gara lo, kita jadi bikin marah Tuan Jin. Berlutut lo. Tuan Jin, kami buta nggak bisa lihat siapa Anda. Tolong maafkan kami orang kecil ini. Jangan turun ke level kami. Iya. Kami tahu kami salah. Tolong kasih kami satu kesempatan lagi. Udah telat. Udah gue bilang, orang kelakuan buruk kayak kalian nggak pantas kerja sama Jin Corp. Keluarga baik kalian, tunggu aja bangkrut. Tenang aja. Aku di sini. Mereka nggak bakal sentuh kamu. Pak, permisi. Mobil bapak-bapak di tempat salah. Coba lihat dulu. Oke. Xiaoyu, karena kita bisa di depan, mereka harusnya udah di sana. Kamu duluan, aku nyusul. Security. Surat mereka keluar. Tuan Jin. Jadi lo udah punya duit. Terus kenapa? Keluarga baik nggak butuh lo. Awas lo nanti. Usir mereka. Ayah, kenapa ayah di sini? Gawat. Xiaoyu dengar itu nggak ya? Bukannya aku bilang ini pesta sambutan dari ayahnya. Kenapa ayahku ada di sini? Kalian apain ayahku? Berhenti jadi korban. Ayahmu yang bikin masalah sama kita. Maksudnya apa? Berhenti acting. Kamu jelas dari Jin Corp. Ayah, dia barusan bilang apa? Jin Corp. Dia. Coba pikir deh. Jin Corp itu besar. Kenapa mereka mau kenal sama aku? Dia cuma ngomong ngawur. Iya kan Tuan Fu? Masa? Ya, tentu aja benar. Oh iya, sini kenalan. Ini teman lama ayahmu. Panggil Om Fu. Halo Om Fu. Ya ampun. Jadi ini Xiaoyu. Wah, udah gede banget. Manis dan cantik banget. Ya iyalah, lihat dong anaknya siapa. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Ayo foto bareng yuk. Ayo. Sini. Bagus. Nah, kalau anak nakal aku ketemu Xiaoyu, pasti dia suka. Aduh, anak ini makin dilihat makin suka. Aku pernah gendong kamu waktu kecil. Waktu itu, kamu nangis terus. Tiap kali kamu nangis, ayahmu panik. Semuanya buru-buru. Tapi ya gitu deh. Keluargamu dulu kan miskin banget. Tapi sekarang sih, Fu. Capek berdiri kan? Ayo duduk dulu. Aduh, lihat aku ini pelupa banget. Senang lihat Xiaoyu. Jadi lupa semua. Ayo duduk ngobrol dulu. Duduk ngobrol yuk. Ayo duduk. Duduk. Ya udah deh, duduk tunggu sebentar ya. Semua saya ini aku buat khusus buat kamu. Coba lihat deh. Baru diterbangkan, sashimi tuna sirip biru. Tiap irisan dipilih sendiri.
foie gras impor dengan kaviar emas. Dibuat dari ginseng tua, sup ayam penuh nutrisi, sangat bergizi. Sajikan. Ini silakan. Makan yuk. Oh. Ini ginseng tua loh. Xiao Yu, kenapa? Kalau kamu nggak suka, aku suruh mereka ganti. Xiao Yu, cepat, ibu buatkan kamu sup. Ini apa? Ini nenek temukan di gunung. Orang bilang, bagus banget buat kamu. Minum ya. Biar kuat. Ibu nenek, kalian minum dulu. Enggak, kamu aja yang minum. Ayo. Ini tuh, nenek punya banyak kok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, nenek. Ini ginseng tua. Aduh, Xiao Yu punya ini di rumah. Dia nggak bakal sadar kan? Ya, Ginseng tua ini kok kayak yang nenek temukan ya? Biasanya kalau aku nggak habis, aku nggak habis, aku kasih ke ayam. Satu akar ginseng tua, harganya ratusan ribu. Kau bisa setega itu sih. Kasih ginseng tua ke ayam. Capek deh sama orang kaya. Ratusan ribu. Xiao Yu, kamu pasti salah lihat. Keluarga kita, mana sanggup beli ginseng? pikir dong. Ayah, mana mungkin aku salah? Oh, aku ngerti sekarang. Ayah jangan ngomong lagi. Kamu udah tahu? Kamu tahu sekarang? Xiao Yu, ini salah ayah. Ayah nggak baik sama kamu selama ini. Ayah memang... Ayah, kenapa ayah minta maaf? Ini jelas salah hotelnya. Emang kenapa sih? Coba pikir, akar ginseng tua ini pasti mereka petik dari bukit. Cuma buat nipu orang kota yang kaya. Jual barang rongsokan ini ratusan ribu. Bos ini serakah banget ya. Iya, bilang ke Paman Fu. Jangan pernah kesini lagi. Siapa yang ngomongin gua? Pak Jin, grup kita dapat 2 miliar kuartal ini. Dibanding kemarin, naik 20%. Persis hotel Anda. Paling bagus. Pertahankan. Xiao Yu pintar banget. Nanti aku bilang dia. Pak Jin, kalian berdua ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Ginseng ini? Yang ini? Sehat banget. Makan lagi dong. Astaga, anak itu kemana sih? Aku telepon dulu, lanjut makan. Xiao Yu, coba yang ini. Enak banget loh. Terima kasih ayah. Coba. Oh, ini kok HP ku nggak nyala ya? Gimana kabar Xiao Yu ya? Ayah. Dasar anak nakal. Ceweknya udah lama di sini. Kemana aja kamu? Ayah lihat temen aku nggak? Temanmu? Enggak. Kok bisa? Harusnya dia udah sampai. Ngapain ayah bohong ke kamu? Ayolah, udah lupain aja. Ayo, masuk dulu. Kayak jodohin aku lagi sama cewek kaya. Udah berapa kali aku bilang? Aku nggak suka cewek manja. Nggak tertarik sama sekali. Dan aku nggak mau nikah, cuma demi bisnis. Hei, dasar anak nakal. Kenapa ayahmu kedengeran egois banget? Keluarga baik. Bukannya kamu yang kenalin mereka. Terus, udah deh jangan buang waktu. Urusan cintaku. Aku yang tentuin. Ayolah, cewek ini beda. Manis dan pintar. Dia anak orang terkaya. Dari grup Jin. Jauh lebih bagus dari semua cewek yang pernah kamu temui. Aku nggak peduli siapa yang kaya atau terkenal. Bukan urusanku. Aku nggak akan suka dia. Jujur aja ya. Aku suka orang lain. Kamu. Jadi, berhenti jodohin aku. Sama siapapun lagi, oke? Temanmu itu kan? Ya. Oke. Nah, meskipun kamu nggak suka pewaris itu, nggak mau nikah, temui dia sebagai teman aja. Itu nggak berlebihan kan? Dan aku janji, begitu kamu lihat dia, kamu pasti suka. Oh iya, aku punya foto. Nih, lihat deh.
Ada usaha. Di hatiku. Malu cuma dia, yang ngalahin dia. Aku harus pergi. Dadah. Anak ini, kamu nggak ngerti. Dia anak orang paling kaya. Dia bagus banget buat masa depanmu. Jadi, di matamu, anakmu cuma cowok yang butuh cewek buat hidup. Aku nggak bukan gitu maksudku. Aku lakuin ini buat kamu. Kalau peduli, pernah diatur kencan buta bodoh ini. Kamu bakal nyesel. Gak nyesel. Hei kamu. Ayah. Maaf ya. Aku rusak HP-nya. Cuma HP kok, nggak masalah. Tapi ayah ngumpulin barang bekas setahun buat beliin aku kado ulang tahun. Sekarang aku malah rusakin. Enggak. Jangan nangis. Cuman HP kok. Cuma rusak. Kita benerin. Nah bisa beli baru. Oke. Tapi nggak pakai tapi. Nggak boleh nangis hari ini kita. Jin, mau beliin Xiaoyu perusahaan HP? Tentu. Anak muda harus punya yang sendiri. HP. Perusahaan. Mulut si Futua. Ember bocor banget. Paman Fu. Udah dong, jangan bercanda. Kita nggak mampu beli perusahaan. Iya bener. Ayahmu nih nggak sanggup. Tapi kalau ayah mau beli, dia bisa dapat ratusan. Futua, udahan deh. Xiaoyu kita nggak bisa diajak bercanda ya. Futua suka bercanda. Sore ini ada proyek kan? Waktunya udah mepet. Jadi pulang sendiri ya. Fu, ayo. Oke. Ayo. Ayah, dadah. Dadah Paman Fu. Hampir lupa. Aku harus cari Senior Fu. Aduh. Yakin dia nggak keluar? Enggak, Tuan Fu. Mau saya panggil staff. Bantu cari. Ya cepat pergi sekarang. Senior Fu. Xiaoyu. Tuan Fu, masih nyari. Nggak usah. Lanjut aja. Kamu baik-baik aja. Aku baik. Syukurlah. Jangan kabur lagi. Oke. Aku nggak kabur kok. Kamarnya di situ. Hey, Kamu oke? kayaknya kaki aku kesel ya. Kaki. Sini aku bantu masuk. Makasih. Kayaknya aku lihat anakku. Mungkin aku salah lihat. Pak Fu, kita harus pergi. Ya, ayo pergi. Sialan. Cewek dah kampung itu bikin kamu resign gitu. Dia mau cari mati ya. Meng Yao. Kenapa nggak cerita ke aku? Ya, semua orang tahu Meng Yao. Dia ceweknya Hao, tahu kan? Hao, dia di backup sama... Nggak peduli siapa. Jadi dia dekat sama keluarga Fu. Kalau dibandingin, si Fu Jingyuan itu nggak ada apa-apanya. Meng Yao, tenang aja. Soal ini, aku yang balas buat kamu. Kayaknya yang Hao nggak tahu. Jin Xiaoyu itu ceweknya orang terkaya. Kalau dia beneran lakuin, Jin Xiaoyu bakal sengsara. Kalaupun gagal, si bodoh itu cari masalah sendiri. Hao, aku takut bikin masalah. Meng Yao, jangan. Aku bukan orang sembarangan di jalanan. Tentu cewek aku. Aku bikin mereka bayar. Oh, emang keren. Cewek begitu, ganggu Meng Yao. Ayo kasih dia pelajaran. Santai dulu. Aku nggak mau masalahku. Bawa kamu ikut. Meng Yao, kamu diam aja. Tunggu kabar baiknya. Ayo. Hao keluar, dia keluar. Itu dia. Kamu Jin Xiaoyu? Siapa kalian? Mau apa kalian? Ini apa? So jagoan ya, ha? Berani ganggu cewek gue? Ceweknya yang Hao. Gue tunjukin hari ini siapa yang berkuasa. Siapa bos di sini? Gue bahkan nggak kenal lu. Gue nggak ngerti lu ngomong apa. Kasel, banyak bacot. Meng Yao keluar gara-gara lu. Jangan ngelak. Ini soal Bai Mengyao. Tapi dia yang... Diam. Gue nggak mau denger omong kosong lu. Lo pikir keluarga Fu bakal lindungin lu? Gue kasih tahu ya. Meskipun Fu Jingyuan ada di sini, gue tetap bikin lu bayar semua ini. Halo,
Udah jangan ngobrol. Kasih dia pelajaran. Bener. Ajarin bocah ini yang nggak tahu diri. Mundur. Kalau lo sentuh gue, lo panggil polisi. Jangan ancam gua. Gua yang Hao. Gua punya koneksi. Gua sengaja nyari lo. Jadi gua nggak takut. Hao, bawa dia ke tempat lain. Tempat yang sepi. Urus dia di sana. Ide bagus. Seret dia keluar. Jangan. Menjauh. Jangan. Jangan deketin gue. Mundur. Pergi. Senior Fu, kenapa kamu di sini? Tenang aja. Aku di sini. Mereka nggak bakal berani sentuh kamu. Fu Jingyuan. Pas banget waktunya, elang kecil ini berani bully Meng Yao. Karena lo lindungi dia, maka utang ini kita selesaikan bareng. Mau balas dendam. Lo nggak layak. Fu Jingyuan, jangan pikir kuasa keluarga lo bisa atur segalanya. Gua hajar lo duluan, biar cewek ini lihat gimana lo berlutut minta ampun. Lo, jangan bikin hal bodoh. Dia nggak punya nyali. Anak buah, serang. Habisi pasangan ini sekalian. Kapan lo jadi jago gini? Cuman segitu doang. Bukannya mau habisin kita. Ayo. Lo. Fu Jingyuan. Dan lo bisa sombong terus selamanya. Tunggu aja. Gua nggak akan diam. Emang nggak apa? Halo? Ya. Xiao Yu, ada masalah di sekolah. Xiao Yu, ada apa di sekolah? Enggak. Mana mungkin ada apa-apa di sekolah? Jangan bohong sama ayah. Si bocah Fu Jingyuan itu bilang mau jagain kamu. Ini caranya dia. Beneran ayah. Aku baik-baik aja. Oh iya. Bentar lagi libur kan? Aku mau pulang ke rumah sebentar. Kamu mau? Pulang? Kenapa emang? Enggak apa. Ayahmu maksudnya? Kamu pulang sendiri? Kenapa enggak aja Jingyuan? Sekalian, ibu masakin yang enak-enak buat kalian. Nanti aku tanya dia deh. Maksudku, kalau dia nggak bisa, nggak apa-apa. Oke. Pasti bisa kok. Harusnya udah ketemu orang tuamu. Ya. Xiao Yu, ayah pergi dulu ya. Dadah. Kenapa lagi? Xiao Yu mau pulang ke rumah. Ayah, Ada apa? Nggak dengar tadi. Xiao Yu mau pulang. Rumah lama kita. Dia bakal lihat semua. Kita ketahuan dong. Ngapain panik sih? Beresin aja dulu. Ya juga. Kalian, kita pergi ke rumah lama kita. Bikin kelihatan miskin banget. sekarang sisain aku satu jaket. Aduh. Mereka lagi. Mama, papa, nenek. Aku pulang. Oh iya, tadi aku lihat orang-orang baju hitam lewat depan rumah kita. Siapa mereka? Mereka aktor drama pendek. Lagi syuting di tempat kita. Aktor drama? Masa sih? Nggak kelihatan kayak aktor deh. Ada bayangan yang aneh dari si mereka. Mama kangen banget sama kamu. Akhirnya kamu pulang juga. Mama, aku juga kangen mama. Halo semuanya. Wah, sopan banget ya. Kalian tahu Xiao Yu kita kan? Aku suruh dia bawa dia ke sini. Cuma basa-basi aja. Dia beneran bawa. Kamu bego banget sih. Cowok ini perhatian banget sama Xiao Yu. Dan Xiao Yu kita itu kasus khusus. Harus tes dia sebaik apa sama Xiao Yu. Benar tuh. Kalau dia datang ke sini, lihat kita miskin, meremehkan Xiao Yu. Dia nggak benar. Kalau dia bisa lolos ujian ini, nanti kita nggak khawatir dia nyakitin dia. Kalian mikir jauh banget ya. Xiao Yu nangis loh di sekolah akhir-akhir ini. Mungkin gara-gara cowok ini bikin dia sedih. Hari ini gue lihat gimana dia perlakuin dia. Iya. Ayo, masuk yuk. Oke. Ayo. Bro, lagi ngapain lu? Lagi olahraga aja. Bro, mau dirusakin tuh. Sini gua bantu. Santai aja. Anak ini
Kuat juga ya. Xiaofu, pertama kali kesini ya, nggak siapin banyak sih. Sini ada hadiah kecil buat kamu. Nggak usah. Tante nggak perlu repot. Tante baik banget. Panduan jadi suami idaman. Aturan suami nomor 1. Apapun yang terjadi, jangan bikin Xiaoyu nangis. Aturan suami nomor 2. Punya ingatan super. Ingat semua kata Xiaoyu. Setiap permintaan. Aturan suami nomor 3. Xiaoyu itu dewa. Xiaoyu itu raja. Xiaoyu selalu nomor 1. Ini, aduh mama papa. Ini semua apaan sih? Kenapa kalian gini? Buku panduan suami. Sesuai namanya. Buku panduan suami udah jelas. Aku ngerti buku panduan suami. Tapi ini jangan bikin Xiaoyu nangis. Kenapa ada 100 kali? Nggak usah pikirin itu. Aturan ini bakal penting banget nanti. Tapi kak, aku sama Fu cuma teman sekolah. Bukan. Aku nggak peduli. Di rumah kita, penjara Xiaoyu kita. Kamu harus selalu ikutin aturan suami ini. Bisa ingat semua kan? Aku bisa ingat. Om Tante, tenang aja. Apapun yang terjadi, aku nggak akan biarin Xiaoyu kecewa. Jadi aku yang biasa-biasa aja di sini. Tapi keluarga aku nggak biasa. Oke, Xiaoyu. Duduk dulu. Mama mau belanja. Tante, biar aku aja. Nggak usah. Duduk. Buahnya di meja. Kalian berdua. Duduk dulu. Ayo. Aturan 1 itu penting. Kak Fu, yang orang tua aku bilang, jangan dimasukin hati. Mereka nggak bermaksud nyusahin kamu. Xiaoyu. Aku serius loh. Aku berharap aku bisa jaga kamu selamanya. Aku. Oh, Xiaoyu. Kamu udah tinggal di sini dari kecil ya? Aku tuh ngerasa tempat ini agak aneh gitu. Kayak ada yang kurang di sini. Iya. Sejak aku lahir, aku tinggal di sini. Maksud anak ini apa sih? Lihat tatapannya. Kira kita miskin. Ya ampun, lihat lagi dong. Enggak, Goat. Aku cuma mikir keluarga kamu tinggal di sini lama banget. Tapi tetap nyaman gini. Pasti penuh kasih sayang. Beda sama aku. Setelah ibuku meninggal, rumahku jadi dingin banget. Ya ampun, anak ini udah banyak derita. Iya kan? Dan kamu salah paham sama dia. Pintar banget. Menurutku anak ini bagus banget. Lulus banget. Ayo yuk, biar dia nonton TV dulu. Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa tinggal sama kita. Beneran boleh? Apa enggak? Ngerepotin? Enggak dong, tentu boleh. Keluarga aku baik banget kok. Lihat. Ini acara favorit aku. Tiap nonton pasti nangis. Nonton bareng lagi yuk. Bikin mewek. Lagi ngapain sih? Ini. Kenapa nangis? Yuan, aturan suami nomor 1. Apapun yang terjadi, jangan bikin Xiaoyu nangis. Baru aja belajar. Jangan lupa, aturan 1 aja lupa. Yuan, aku percaya, kamu bakal baik sama Xiaoyu. Aduh ayah dong. Aku nangis gara-gara acara TV. Aku nggak peduli. Maaf, aku nggak tanggap. Lain kali aku ingat. Karena ada lain kali, aku nggak akan biarkan kamu jauh dari Xiaoyu. Oke, cukup. Ayo makan dulu. Iya, ayo makan. Hal, ini tempatnya. Udah aku cek. Keluarga ini nggak punya koneksi. Nggak ada yang perlu ditakuti. Tempat kamu di pelosok gini, ada orang tinggal sini. Bener kan, Hal? Yakin mau robohkan ini? Robohkan. Harus dirobohkan. Gue udah cek semua. Seluruh area ini milik proyek grup Jin. Semua rumah sekitar udah pergi. Cuma dia yang nggak mau. Pasti dia mau nahan. Mau duit lebih. Kita robohkan hari ini. Kita bantu grup Jin. Selesaikan masalah besar. Wow, rencana lo keren banget. Sekali dayung 2 pulau. Hanya harus di kampungan itu. Sekalian dekat sama keluarga Jin. Pintar. Bener-bener pintar banget. Enggak. 3 burung 1 batu. Begitu gua hancurin orang-orang ini, Mang Yao bakal menangkap ke gua. Jadi mainan gua.
Cewek murahan itu tidur. Keluarga Fu, terus kenapa? Gue nggak percaya. Fu Jingyuan berani lawan keluarga Jin. Anak-anak, keluarin senjata kalian. Hari ini kita akan kasih dia pelajaran yang benar. Siap, bos? Hancurkan semuanya. Yang Hao, Siapa kamu? Mau apa kamu? Xiaoyu, kamu kenal mereka? Kayaknya orang-orang ini berbahaya. Mama, dia bela bayi Mengyao. Terus Fu hajar dia. Nggak tahu gimana dia nemuin rumah kita. Jangan takut, Kak. Siapapun mereka, ada aku. Mereka nggak bisa nyakitin kamu. Yang Hao, bawa anak buahmu pergi sekarang. Atau kamu bakal nyesel. Fu Jingyuan. Ngapain kamu di sini? Oh, gua nggak ngerti. Main pahlawan lagi ya. Dengerin ya. Gue datang hari ini buat hancurin tempat ini. Tidak ada yang bisa halangin. Tuhan sekalipun. Beraninya kamu bikin rusuh di sini. Tahu ini rumah siapa? Apa kamu hancurin ini? Karena bos Hao kami dapat perintah dari Jin Group. Kirim dia ke sini buat bereskan kalian. Jadi kamu bilang Jin Group yang kirim kalian? Betul. Semua tempat ini milik Jin Group. Kalian penghuni liar kelas kepala. Masih nggak mau pergi? Hari ini gua bantu Jin Group. Singkirin kalian semua. Iya. Dasar sampah. Pintar dikit. Pergi sekarang. Jangan cari masalah. Jadi maksud kamu? Kalian dikirim Jin Group. Coba lihat gua siapa. Kenapa? Aku cuma ngerasa. Saya sama kakakku. Waktu denger Jin Group. Ada yang aneh. Nggak peduli lo siapa. Loh. Cuma orang gua anggap penting. Berani sok jagoan sama gua. Anak buah. Hajar mereka. Hancurin tempat ini. Gua yang tanggung. Yang Hao. Kalau lo sentuh tempat ini, gue jamin lo bakal bayar. Mahal banget. Fu Jingyuan. Gua punya Jin Group di belakang. Keluarga Fu juga nggak berani macam-macam. Hei anak muda. Jadi maksud lo sama ketua Jin? Deket ya? Ya dong. Gua kasih tahu ya. Gua sama ketua Jin dari Jin Group udah kayak saudara. Oh gitu. Jadi lo sama ketua Jin itu teman akrab? Kalau gitu kita emang nggak berani ganggu lo. Huh? Apa? Takut sekarang? Minta maaf sekarang gua mungkin lepasin lo. Kalau mood gua lagi bagus, mungkin gua sisain tubuh lo utuh. Ayah. Dia bilang, dia dekat sama ketua Jin. Omong kosong banget. Apanya yang lucu? Lihat aja, gua hancurin tempat ini. Iya, iya. Biar mereka yang urus, gua masih harus kasih makan ayam. Ayo pergi. Kok gue ngerasa setelah dia sebut Jin Group, keluarga Xiaoyu malah nggak takut lagi. Apa gue mikir lebay ya? Banyak omong lo. Gua mau lihat gimana lo hancurin rumah gua. Berani lo ancam gua. Anak buah, hajar mereka. Hancurin gubuk jelek ini. Kasih lihat akibatnya. Kalau berani macam-macam sama Jin Group. Kalian nggak boleh gini. Berhenti. Kalau kalian berani gerak hari ini, Kalian nggak akan kuat hidup. Tumbangkan mereka. mana penjaganya? Penjaga? Ayah, kita nggak punya penjaga. Ayah, Xiaoyu udah balik. Aku suruh semua penjaga pergi. Aku udah hubungi mereka. Mereka segera datang. Sial, aku lupa soal itu. Brengsek. Mana anak buahmu? Pengen main sama gua? Hah? Gua sumpah bakal patahin tulangmu dan kasih makan anjing. Coba aja. Jangan sok jagoan sama gua. Lo pikir kakek-kakek lemah ini bisa hentikan gua? Anak-anak, hajar mereka. Yang Hao, ini masalah gua. Jangan sakiti keluargaku. Jangan takut. Ayah di sini. Sampah-sampah ini nggak bisa sentuh kita. Maju. Habisin mereka semua. Yang Hao, udah gue bilang, selama gue di sini, lo nggak bakal bisa sentuh mereka. Fu Jingyuan, berani ganggu gue lagi. Hancurin rencana gua. Dasar sampah. Nggak bisa lawan, orang tua doang. Tangkap mereka sekarang. Bangun. Hao. Bro Hao. Mereka terlalu kuat. Mungkin kita cabut aja. Siang, gue belum pernah semenyedihkan ini. Kalau gue tangkap anak kecil itu, kalian semua bakal nurut sama gue. Oke. Ayo pergi. Pergi sana. Awas. Awas. Berani sentuh adikku. Berarti kau pergi. Anaknya. Xiaofu, rumah sakit. Cepat, ke rumah sakit dulu. Dia berani bikin rusuh di rumahku. Dia bakal bayar mahal untuk ini. Ayo pergi. Oh, dia bakal baik-baik aja kan? Ayo lari. Lari.
Ngapain lari? Ini bukan urusan kita. Sosial dia sendiri. Lagian, kita ada grup Jin di belakang. Takut apa? How? Tapi cowok itu kayaknya luka parah banget. Gimana kalau kenapa? Jangan bikin sial dong. How? Kita tinggalin aja dia. Dia dari keluarga Fulo. Kalau terjadi apa-apa sama dia, kita habis. Jangan sumpahi aku. Ini bukan urusan kita. Diam. Minggir. Dokter, gimana keadaannya? Kapan dia bakal sadar? Tenang aja, dia cuma kehilangan banyak darah. Dia koma. Kalau istirahat, dia bakal pulih. Oke. Syukurlah. Terjadi malaikat. Anak ini terluka. Demi lindungi Xiaoyu, kita berutang besar. Anak ini berani banget. Dia lumayan. Punya kemampuan. Halo? Ya, paham. Pak, ikut aku. Maafin aku. Ini salahku. Kalau bukan gara-gara aku, kamu nggak bakal terluka. Ada kabar? Udah lengkap. Yang Hao ini, dia dari klan Yang. Cuma keluarga kecil. Sama grup kita, nggak ada hubungannya. Bajingan-bajingan ini berani-beraninya pakai nama kita. Buat nindas kita di rumah sendiri. Kurang ajar. Mereka nyentuh keluargaku. Dan lukai Jing Yuan. Gue bakal bikin mereka bayar semua ini. Ayah, tenang aja. Udah gue kirim orang kejar dia. Bocah itu nggak bisa kabur. Soal keluarga Yang. Yang besarin orang kayak dia, keluarga Yang juga nggak beres. Nggak perlu lagi, mereka ada di dunia ini. Sebar beritanya, bangkrutkan keluarga Yang. Kali ini tanpa ampun. Siap, Pak. Kasihan juga anak itu. Dia terluka. Dia tulus sama Xiaoyu. Gue bisa lihat apa masih perlu kita sembunyiin. Dan uji dia. Mulai sekarang, keluarga Jin harus baik sama dia. Jangan sampai lolos. Ya, ada apa sih sama keluarga Jin? Hampir aja gue sembunyi di tong sampah. Nggak mungkin, orang penting kan? Ayah, gue lagi kena masalah besar nih. Kenapa nelpon sekarang di saat kayak gini? Dasar brengsek. Apa sih yang lo lakuin di luar sana? Gue nggak ngapa-ngapain. Dasar bodoh banget lo. Lo tahu nggak? Lo berurusan sama Jin Corporation, lo bikin masalah di rumah ketua Jin. Sekarang mereka mau bangkrutin kita. Kerja keras seumur hidup gua. Hancur semua gara-gara lo, tolol. Jin Corporation? Kok bisa gitu? Gue cuma ngasih pelajaran ke anak itu. Tunggu. Keluarga Jin? Itu rumah ketua Jin? Ayah, gue juga nggak tahu. Nggak guna. Berani banget lo ngomong gitu. Kalau lo nggak bikin masalah ini, kita nggak bakal kayak gini. Lo pergi sekarang dan minta maaf sambil berlutut, atau lo bukan anak gua lagi. Gue beneran tendang sarang tawon kali ini. Sial banget. Ini semua gara-gara si Bai Mengyao. Urusan gue sama dia belum selesai. Aduh, ayah, gue nggak mau mengut sampah lagi. Lu nggak boleh ngeluh. Semua atas Silwan, ini salah lo sendiri. Kalau gua nggak mohon ke Pak Fu, kita udah ditendang dari Hai Cheng. Lo ngapain sih, Yang? Lo mukul gue? Dasar jalang. Lu udah tau dari awal. Dia dari Jin Corporation. Dan lu nipu gua. Dasar brengsek. Lu mukul cewek gua. Nus. Ayah. Anak baik. Pergi sana. Soal hari ini, gua belum selesai sama dia. Sana. Apa hubungannya sama gue? Kalau bukan demi lu, bela-belain lu, ngapain gua berurusan sama Jin Group? Keluarga kita sekarang bangkrut. Masih sok polos ya? Lo mau pamer di depan gue kan? Bukan urusan gue. Lo ikut gua, berlutut dan minta maaf ke ketua Jin. Bilang ini semua salah lu, Jalang. Kenapa harus gue? Gue nggak mau. Salah lo. Kenapa nyalahin gue? Lo emangnya? Kalau lu berani nolak, kita semua bakal hancur bareng. Yang Hao, lo gila ya? Lo pikir minta maaf bisa bantu? Ayah gua bilang, kalau gua minta maaf baik-baik ke ketua Jin, mungkin dia mau maafin kita. Dan mungkin nanti gua dapat kesempatan kerja sama Jin Group. Lo mimpi kali. Setelah kacau gini, masih mau koneksi? Diam lo.
Gua nggak peduli. Apapun yang terjadi, lo harus pergi. Kalau ini berhasil, mungkin gue bisa pakai Jin Group buat bangkit lagi. Lo bakal dapat bagian nanti. Iya. Lepasin gua. Gua ikut lo, oke? Jalan. Diam dulu, ikut aku. Nanti ku jelaskan. Pak Jin, kalian semua lihat kan tadi? Setelah sekian lama kita tes dia, si Fu muda ini nggak masalah kita miskin. Dia bahkan rela pertaruhkan nyawa demi Xiaoyu. Karena dia udah lihat semua. Menurutku, kasih tahu dia aja. Dia kasih tahu. Aku nggak ngerti ini semua. Butiran emas itu? Ya, yang kamu lihat semua nyata. Jing Yuan, ceritanya panjang. Xiaoyu lahir dengan kemampuan khusus ini, dia bisa menangis air mata emas. Kamu lagi bercanda sama aku? Ini beneran. Dan bukan itu aja. Keluarga kami terkaya di negara ini. Tapi masalahnya, Xiaoyu nggak tahu. Makanya kita tadi diam-diam bawa kamu ke sini. Terkaya di negara ini. Air mata emas. Air mata emas? Hei, dengar tuh. Cewek Jin Xiaoyu itu, air matanya jadi emas. Iya, dengar. Gue nggak tuli. Pantesan Pak Jin orang terkaya di sini. Kenapa tinggal di gubuk itu? Oh gitu tuh. Gitu dia jadi kaya. Jin Xiaoyu emang cewek beruntung banget. Bukannya mau minta maaf? Ayo pergi. Minta maaf? Sekarang kita tahu Jin Xiaoyu punya kekuatan ini. Ngapain minta maaf? Dia nangis kalau lu mas tahu. Kalau kita kuasai dia, semua kekayaan itu jadi punya kita. Nggak perlu takut bangkrut lagi. Jing Yuan, soal ini, tolong rahasiain buat Tiba. Xiaoyu masih belum tahu. Xiaoyu belum tahu. Karena kemampuan spesial ini, aku takut orang bakal ngincer dia. Manfaatin dia. Jadi sekarang, kami mau tes kamu dulu. Makanya kami pura-pura miskin. Semuanya semua. Kami mau cari waktu yang tepat buat kasih tahu Xiaoyu. Aku ngerti. Aku tahu kalian bermaksud baik. Dan kalian melindungi Xiaoyu. Tenang aja. Aku bakal jaga rahasia ini. Dan aku bakal perlakuin Xiaoyu baik. Dengar kamu ngomong gitu, kami lega. Jing Yuan, seluruh keluarga kami serahin ke kamu sekarang. Rada 5, terima kasih banyak. Tapi tunggu, ada satu hal lagi. Katanya kalian yang terkaya. Tapi ayahku bilang, orang terkaya itu kamu. Ayahmu? Siapa ayahmu? Mana anakku? Anakku terluka. Di mana dia? Pak Fu, kamu anaknya Pak Fu ya? Dunia sempit banget ya. Kayak sinetron aja nih. Pak Jin, kok ada di sini? Kalian kok pada ngumpul di sini? Xiaoyu, kamu juga di sini. Halo Paman Fu. Ngapain kamu di sini? Dokter bilang, lukamu parah banget. Jangan banyak gerak. Apalagi istirahat sana sekarang. Dasar anak nakal. Aku udah dengar. Kali ini kamu kena pisau demi teman. Makanya kamu luka. Ya, ayah. Paman Fu itu ayahmu. Paman Fu, sebenarnya. Xiaoyu, tunggu sebentar. Hari ini aku harus kasih pelajaran ke anak ini. Tanya dia. Aku bilang apa waktu itu? Aku suruh dia kenal kamu dengan baik. Terus dia nggak mau dengar. Lihat kan jadinya. Dia luka demi orang lain. Dan kamu datang jenguk dia. Karena teman-temannya satu pun nggak ada yang datang. Ayah, biar aku jelaskan dulu. Jangan bela mereka. Dengar ya nak. Semua ini jadikan pelajaran. Lihat kamu mau dengar nggak? Ayah. Paman Fu. Sebenarnya aku teman yang kau sebut itu. Apa? Kamu? Dia
Temannya itu kamu? Hei, Jin tua. Purwa, begini ceritanya. Aku baru tahu dia anakmu. Pantas dalam hati, aku suka anak ini. Hebat kamu, nak. Siapa yang dulu bilang, demi orang yang dicinta, bela taruhan nyawa. Sekarang lihat, kamu kena tusuk demi dia. Ayah, udah dong. Dia malu tuh. Silakan ketawa. Nanti, kalian nggak bakal ketawa lagi. Masuk sekarang. Cuma Jin Xiaoyu yang ada di sana. Obatnya tuh udah dapat. Dokter bilang sembuhnya bagus. Begitu aku beres. Kamu mau apa kamu? Bentar lagi juga tahu. Lepasin aku. Lepasin aku. Diam. Tutup mulut. Jin Xiaoyu. Siapa sangka kamu punya air mata jadi emas. Hari ini akhirnya kita dapat kesempatan. Bener banget. Dengan kekuatanmu, kita bakal kaya dan berkuasa. Harta nggak ada habis. Aku tuh nggak ngerti maksud kalian. Air mata jadi emas apa? Jangan pura-pura. Lalu aja. Dan mungkin kamu nggak terlalu menderita. Udah cukup ngobrolnya. Bikin dia nangis. Aku mau lihat air matanya berubah jadi emas. Nangis sekarang, atau aku bunuh. Ada apa? Kenapa nggak jadi emas? Mana emasnya? Bukannya air matamu jadi emas. Kenapa nggak bisa? Aku nggak lihat. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak tahu. Apa? Jangan pura-pura. Tadi, aku dengar semuanya dari luar kamar. Orang tuamu sendiri yang bilang, air matamu berubah jadi emas. Kenapa sok polos sekarang? Kamu ngomongin apa sih? Air mata jadi emas. Wanita ini, dia beneran nggak tahu. Peduli amat dia tahu. Keluarga Jin itu paling kaya. Tapi dia tadi nangis. Dan nggak ada emasnya. Jangan-jangan ini semua bohong. Dia kurang nangis. Yang penting dia udah di tangan kita. Kita coba lagi aja. Kamu mau apa kamu? Nangis. Nangis untukku. Kalau nggak bisa nangis emas hari ini, aku udah nggak chance lepasin kamu. Ayah, ibu. Ruang aku. Diam. Ngapain ditutup? Biarin dia teriak. Pintunya udah dikunci. Nggak ada yang bakal dengar. Kalian akan menyesal. Menyesal. Dengan uang tanpa batas. Aku nggak takut apapun. Xiaoyu pasti suka ini. Lihat ayah. Hey, buka pintunya. Lepasin Xiaoyu. Kok cepet banget mereka sampai. Lupain dulu. Bikin cewek ini nangis dulu. Kalau kau sentuh Xiaoyu sedikit aja, akan ku maafin kalian. Buka pintunya. Kenapa? Ayah, dua orang itu. Kunci Xiaoyu di dalam. Apa? Xiaoyu jangan takut. Kami di sini. Ayah keluarin kamu. Buka pintunya. Gibai mengyang. Kalian berdua bajingan. Berani sentuh adikku. Ku kuliti kalian hidup-hidup. Buka pintunya. Sama papa tolong. Kalau orang tuaku datang, kalian nggak akan selamat. Ngomong sekali lagi. Sumpah, aku robek mukamu. Oh, dia belum nangis emas sih. Tunggu dulu. Kita udah susah payah gini. Gimana kalau nggak ada emas? Terus kenapa? Walau dia nggak bisa nangis emas, dia anak orang terkaya. Kita minta tebusan berapa aja, pasti dibayar. Kita tetap untung besar. Kamu bilang apa? Biar aku. Ayahku. Orang paling kaya. Xiaoyu. 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 Kamu mundur. Mendekat. Dia mati. Yang Hao, sentuh adikku. Kamu mati. Tenang. Aku kasih apapun. Lepasnya. Uang. Aku mau uang. Kamu bikin kami bangkrut. Kami jadi gelandangan. Ini karma kalian. Kalian gila semua. Bangkrut. Itu salah kalian sendiri. Diam. Jangan gerak. Tenang dulu. Aku yang hancurin bisnis lo. Lawan aku, jangan sakiti Xiaoyu. Ayah, bangkrut gimana maksudnya? Mereka tadi bilang, aku anak orang terkaya. Aku nggak ngerti. Sampai di sini, ngapain masih pura-pura? Kamu, Jin Xiaoyu, anak orang terkaya. Ayahmu demi balas dendam, bikin kami bangkrut, mulung sampah. Sekarang kamu pura-pura bodoh sama kami. Iya. Berhenti acting di depan kami. Bayar sekarang. Ayah, ibu, kakak. Dia mereka bilang, apa itu benar? Oh, kayaknya kamu emang nggak tahu apa-apa. Seluruh keluargamu hidup mewah. Tapi cuma kamu
tetap jadi orang miskin. Jin Xiaoyu, oh Xiaoyu, aku kasihan sama kamu. Ayah, apa ini beneran? Xiaoyu, ayah minta maaf. Kita keluarga terkaya. Serius? Ini emas? Semua ini punya kita sekarang. Jadi semuanya itu beneran. Jadi kamu larang aku nangis. Kamu nggak mau aku tahu kebenarannya. Biar aku kasih tahu ya. Ayahmu manfaatin kamu. Air matamu jadi emas. Dia orang terkaya sekarang. Bahkan rumah di pulau dilapisi emas semua. Tapi mereka sembunyiin dari kamu. Mereka takut kamu tahu dan berhenti hasilin uang. Enggak, itu nggak benar. Ayahmu sendiri yang bilang. Lihat, seluruh keluarga mereka orang terkaya dan ketua. Dan Nyonya, tapi kamu cuma sapi perah mereka. Disebut bukan siapa-siapa. Masih nggak ngerti juga. Dipakai kayak alat. Mama papa nggak mungkin gitu. Xiaoyu, papa minta maaf. Udah cukup drama ayah anak ini. Kalau beneran sayang dia, kasih dia uangnya dong. Bukan biarin dia hidup. Jadi bukan siapa-siapa bertahun-tahun. Bener banget. Kalau aku jadi kamu, aku udah putus sama Linta ini. Dari dulu, ikut sama kita. Aku janji, kamu dapat bagian lebih besar. Kita nggak bakal sembunyiin kayak mereka. Ikut kalian. Xiaoyu. Berhenti hasut dia lawan kita. Xiaoyu sayang, jangan dengerin dia. Iya, ikut sama kita. Terkaya di negara ini. Tunggu. Terkaya di dunia bakal jadi milikmu. Nggak ada lagi yang berani injak-injak kamu. Aku... Nggak mungkin. Sial, kamu tipu aku. Anak gadisku, kamu baik-baik aja? Kamu bikin aku takut. Sialan, kamu nipu aku. Berani sentuh adikku. Mati kamu. Jin Xiaoyu, kamu gila ya? Mereka gitu kamu. Kenapa masih sama mereka? Berhenti bikin masalah di sini. Mereka keluarga asli. Aku nggak mau ikut kalian. Orang yang niat jahat. Tapi mereka bikin kamu hidup. Susah banget gitu. Nggak merasa rugi. Nggak benci mereka. Benci? Kenapa harus benci? Ya, mereka emang sembunyiin dari aku. Dan aku emang miskin. Xiaoyun, cepet. Mama bikin sup buat kamu. Tapi selama 20 tahun ini, mereka nggak pernah bikin aku menderita. Mereka nggak pernah bikin aku susah. Malah mereka kasih aku cinta yang banyak. Aku cuma nggak tahu soal hal ini aja. Kenapa harus benci? Malah, aku bersyukur punya kemampuan ini. Buat kasih keluarga hidup yang lebih baik. Ikatan darah dan keluarga ini, kamu gak bakal ngerti. Kamu besar jalan. Jangan sok sombong deh. Kata-kata ini, pikir baik-baik deh. Gimana jelasin ke polisi di penjara? Yang hal, Bayi Mengyao, kalian ditahan atas penganiayaan dan penculikan. Kalian sekarang ditangkap. Bawa mereka. Bawa pergi. Aku bakal bikin mereka busuk di penjara. Xiaoyu, kami nggak bermaksud nyembunyiin dari kamu. Salahin ayahmu. Dia yang nyuruh aku lakuin ini. Xiaoyu, ini salah kami. Kami nggak seharusnya nyembunyiin kenyataan dari kamu. Kamu udah terluka. Ini kenapa kalian sembunyiin dari aku? Kami rahasiain dari kamu. Takut orang lain tahu kekuatanmu itu berbahaya. Kami rencananya mau kasih tahu kamu setelah lulus. Nah, terus kamu ketemu cowok ini Jing Yuan. Kami mau lihat apa dia beneran sayang kamu tulus. Ini kami terus saja sembunyiin. Kami nggak nyangka ini bakal terjadi. Kami cuma mau tes dia. Sebenarnya dia beneran sayang kamu. Jadi maksudnya kalian udah tahu dari awal kan? Awalnya aku nggak tahu. Terus aku mulai sadar. Aku baru tahu. Aku beneran udah kesel banget. Jangan. Marah dong. Aku bakal hukum kalian. Hukum kalian dengan ajak aku makan enak. Akhirnya lulus juga. Xiaoyu, sekarang kita udah lulus. Yang aku bilang waktu itu, harusnya kita mulai kan? Apaan sih?
Aku kayaknya nggak ingat deh. Nikahlah pastinya. Habis lulus langsung nikah. Kita juga bawa kantor catatan sipil ke sini. Ya ampun. Xiao Yu. Aku Fu Jingyuan dengan sungguh berjanji seumur hidupku menjaga dan mencintaimu. Jadi, maukah kamu beri aku kesempatan merawatmu selamanya? Aku mau. Tunggu. Aku mau nangis nih. Nangis sini. Jangan sia-siain air mata. Nangis lebih kenceng.